Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 88. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-88. Kita baru saja mendengarkan 3 lagu. Tadi ada request dari Honeycomb, Popo Shiroyo dari Laili Suci, ada request dari Blue Blue, UIIA, UIIA dari Laili Suci, request oleh Blue Blue. Ada request dari Almighty Lamb, Geledek Angka. Sekarang kita akan masuk ke segmen ketiga. Kalau begitu masih bincang-bincang dengan teman kita pada malam hari ini, Vanessa. Mau mengingatkan bagi para penonton, kalau ingin berpartisipasi aktif bisa menggunakan channel poinnya bertanya kepada Vanessa 99 channel point saja via teks di chat room. Baik, mari kita masuk kalau begitu ke segmen ketiga, Trivia of Guestar and Closing Word. Di segmen ini, gestar kita pada malam hari ini, Vanessa, akan redeem channel point nanti untuk menjawab pertanyaan secara random. Biasanya 5, cuma mengingat durasi, kita jadikan jadi 3 saja begitu ya. Boleh silakan Vanessa di redeem channel pointnya yang trivia satu dulu begitu Kak. Trivia, Apa nih pertanyaan pertama? Would you use public or private transportation to travel around? Oh, lucu sekali bisa begini. Bisa, aku udah nyiapin 100-an lebih pertanyaan. Keren. Publik transportasi sih kalau Vene suka, karena kalau di Jakarta ini publik transportasi yang menurutku sejauh ini sangat keren dan asik sekali itu adalah MRT. Aku pernah ke Jaksel sekali Kak. Pas tes CPNS 2018. Tapi cuma nyobain Transjakarta doang, nggak sampai nyobain kereta api, KRL, MRT segala macam. Padahal udah ada, tapi aku nggak sempat nyobain. Soalnya di Surabaya nggak ada ini. Kalau misalkan kayak Transjakarta tuh, ini kan naik bis ya, bis ya banget sih. Kalau di Surabaya ada Surabaya Bus, itu menurutku juga sudah keren banget gitu loh. Fasilitasnya bersih, oke, AC-nya dingin, betul. Dan apa ya, seru. Memang dia nggak secepat transportasi pribadi ya, misalkan mobil atau motor pribadi, tapi seru aja gitu loh, sambil jalan-jalan lihat-lihat kotanya gitu kan, seru. Betul. Aku suka naik publik transportasi. Dan kita kayak nggak perlu sibuk mikir abis ini turun di mana, parkir di mana segala macam, tinggal nunggu dan kita tinggal duduk diam atau sambil nyambi segala macam kan. Bingungnya tuh cuman kalau mungkin pulang jam malam ya, terus jam transportnya tuh sudah nggak tahu itu yang jam terakhir ataupun sudah nggak ada lagi, bingung. Mungkin baru pesan kayak ojol gitu. Betul. Kekurangannya cuma itu ya. Kalau dibandingkan Jakarta dengan kota-kota lain, Jakarta itu kan punya banyak halte. Kemudian jamnya itu lebih jelas kan dibandingkan kota-kota lain. Jadi public transportasinya lebih enak. Sama biasanya mereka kan punya ini ya, mereka punya jalur sendiri kan. Asalkan nggak diserobot sama kendaraan lain, seharusnya nggak kenapa-kenapa ya. Betul. Ada komentar, public transport Transjakarta, MRT, godsend and what we need. Soalnya kalau gabut bisa dengar ngobrol sama random, nggak perlu fokus kayak nyetir sendiri. Ya betul. Betul. Sebenarnya aku juga begitu Kak. Aku suka naik public transportasi karena begitu. Jadi aku bisa nyambi, duduk, tidur, ngeliatin sekitar. Kan. Betul. Dibanding dulu angkot sama bus, trans beda banget. Kamu pernah nyobain itu Kajak Lingko kah di Jakarta? Belum pernah. Kenapa tuh? Belum sempat aja. Karena sejauh ini kayak kalau mau kemana-mana gitu kayak nyari yang bisa dijangkau MRT gitu dulu sih. I see. Lebih memprioritaskan yang bisa MRT dulu, nanti kalau misalnya nggak bisa baru kita pindah ke TJ. Belum puas MRT-nya. Oke. Kita lanjut kalau begitu Kak, trivia kedua. Oh boleh. Apa nih? Wih. Apa ini? In opinion, what is the hardest thing to do? Waduh, hardest thing to do ya. Menurut Vanessa yang paling susah itu apa sih untuk dikerjakan? Melawan rasa malas.
malas nge-stream, malas komis, malas gambar. Malas gambar ya kan, kayak kok kayaknya begini aja gambarannya terus apa. Cuman ya aku juga punya prinsip kalau misalkan meskipun kalau merasa misalkan gambarnya lagi kok kayaknya begini aja ya, lagi begini aja skillku, kok kayaknya aku nggak merasa bertambah gitu loh. Tapi apa ya, aku tetap percaya kalau kita tetap grinding skill kita pasti tanpa sadar pasti tetap berkembang. Betul. Cuman ya hardest thing to do-nya nih ya melawan rasa malas itu sendiri sih. Soalnya kan kalau misalkan disuruh belajar atau main game ya, aku kalau misalkan mengikuti egoku, aku pasti lebih milih game lah, enakan lebih milih game ya kan. Betul. Cuman aku pasti ruginya karena aku tidak berlatih di skillku ini, apapun itu skillnya ya, entah itu lagi dalam belajar dalam gambar, masak, atau belajar bahasa, banyak skill kan banyak ya. Betul. Ini seorang Vanessa kalau misalnya sedang dijangkiti perasaan malas ngapain? Selonjoran main game HP. Tetap ke game dulu begitu kan, ya. Soalnya kan kalau streaming aku duduk, kalau gambar aku duduk gitu. Kadang itu juga kayak duduk terus gitu ya. Selonjoran. Jadi mending aku nyantai sebentar begitu ya. Iya, nyantai. Oke. Kita lanjut Kak, trivia ketiga kalau begitu. Boleh. Silakan. Wow, pertanyaannya tiga-tiga bagus-bagus ya. What is the most memorable gift you've ever received in your life? Apa tuh? Hadiah paling berkesan yang pernah seorang Vanessa terima seumur hidup. Waduh, apa ya? Buku nikah. Wah, banyak sih, salah satunya mungkin ya. Cuman kalau most memorable nih beneran banyak sih. Kalau mau dipukul rata ya mungkin bertemu dengan suami sekarang ini. Aku beneran nggak expect, dan pada saat itu tuh aku sedang dalam fase tidak mencari gitu loh. Aku lagi aku sedang menikmati masaku nge-stream, nge-game bersama teman-teman tanpa aku harus kayak izin. Aku boleh nggak main sama ini, misalkan teman-teman cowok gitu kan ya. Pastinya kan kalau game kan aku senangnya tuh dulu tuh kalau nge-game itu lebih banyak teman cowok. Tapi kalau sekarang nge-game setelah stream di Twitch gitu aku semakin banyak teman mabar cewek juga, dan dimana aku seneng banget gitu. Ya, kan mostly biasanya nge-game itu kan cowok ya, kemudian cowok, kan gitu. Sekarang cewek pun udah banyak. Cewek banyak, iya. Makanya seneng aku. Ya itu aku pokoknya lagi seneng lah pada saat itu, seneng menikmati fasenya itu. Tapi ternyata mendapat berkat, yaitu dapat temen yang semakin hari semakin dekat, terus sampai sekarang nih menjadi suami. Berarti ya betul. Kemudian cuman selain itu mungkin memorable gift itu ya teman-teman yang sekarang aku temui pada saat perjalanan di streaming ini sih. Itu menurutku benar-benar memorable gift, karena kalian itu tanpa sadar juga membentuk aku yang sekarang ini. Aku yang dulu itu tuh kayak misalkan karakterku dan bagaimana aku yang dulu itu diubah menjadi dan berkembang ya, maksudnya berkembang menjadi lebih baik, lebih dewasa, dan lebih positif lagi, itu berkat kalian gitu. Menjadi Vanessa yang saat ini begitu ya. Menjadi Vanessa yang saat ini tuh aku menjadi seseorang yang apa yang aku inginkan menjadi itu, berkat dari
perjalanan streaming ini, yaitu bertemu dengan kalian. Oke. Berat juga ya. Tadi jawaban tadi ada komentar. Sangat jarang. Aku sangat jarang ngobrol seperti ini Bang di channelku, beneran. Betul. Jadi sekali-sekali kesini ya. Iya, jadi ini kesempatan kalian mendengarkan mungkin curahan hati Vene ini. Mungkin kalau misalnya di stream Vene mungkin jarang bilang kalau misalnya makasih banyak ya guys, kalau misalnya kalian nggak datang segala macam, mungkin aku nggak bisa sampai detik ini begitu ya. Mungkin nggak bakal berani begitu ya. Ya mungkin pernah, tapi jarang yang sampai begitu. Cuman aku pernah waktu biasanya kan ending ya. Kalau ending makasih ya guys sudah sempat mampir ke sini, thank you. Biasanya gitu. Tapi kalau sampai tercurah seperti malam ini aku sangat jarang. Ya aku kayaknya juga jarang, kayak langka sekali kayaknya aku bisa ngobrol kayak gitu. Karena gitu ya nanti. Nanti nggak gimana ya, aku kayak juga jarang kayak nyampein ke titik itu. Aku bilang terima kasih, tapi mungkin kita nggak nyampe di titik kayak misalnya makasih ya guys. Kalau misalnya kalian nggak datang tuh aku mungkin nggak bakal sampai titik begini loh. Aku nggak bisa segede ini loh. Kita nggak bilang gitu biasanya kalau di stream kan ya. Oke. Ada komentar ini, insert Keanu Reeves, you are amazing meme, kata Uncle Setsu. Terus ada komentar juga tadi, kalian luar biasa, kata Kokoge. Terus tadi ada komentar dari Uncle Setsu, cinta, hadiah termemorable. Sudah betul ternyata. Terus ada komentar, biasa Vito bilangnya di Twitter dan suka lewat. Oke. Ada komentar, oh no Mbak Vene nih Bang Adli. Apa artinya? Ada Mbak Vene di Bang Adli. Ya. Gak ngerti. Jawa. Tadi ada komentar di atas sebenarnya. Kirain most memorable-nya buat partai VOC. Apa ini? Venetia on campaign. Begitu kan? Itu salah apa ya? Community Mbak V awalnya kan namanya ini Venetics. Tapi setelah Mbak V memasukkan unsur hewani tikus itu jadinya VOC. VOC itu kepanjangannya Venetics of Cicicuit. Cicicuit? Iya, suaranya tikus. Iya. Cicicuit. Kenapa tapi nama fandomnya Venetic? Diambil dari nama Vene kan depannya Venetic waktu itu. Tik itu dari fanatik begitu kah? Nama fandom-fandoman gitu mungkin ya Bang. Oke. Fantastic Assemble. Venetics Kak. S-nya di belakang Kak. Iya, S-nya di belakang Kak. Gini Kak, kebalik Kak. Ya betul, terima kasih banget. Gimana ini fansnya salah? Ya itu Venetics namanya. Kalau sebelumnya tuh waktu yang stream di HP tuh aku sudah ada nama community juga, tapi namanya tuh sebelum Venetics namanya tuh Venom. Kenapa Venom? Karena suka ada racun begitu kan? Ya aku tuh mikirnya anjir keren gitu kan, tapi setelah dirasa-rasa kok kayaknya agak gimana gitu ya nama Venom. Sama dulu tuh kan masih kayak mengikuti per e-sportan, jadi nama tuh kan harus yang agak kayaknya sih agak-agak nge-edgy gitu. Nah, paham. Tuh. Yang tipikal ya, keras nih bos, maju gitu ya. Iya. Tapi setelah itu kan ini waktu itu saya kan masih aktif di dunia game-game yang e-sportable kayak PUBG sama Coffee itu. Itu juga itu juga salah satu momen yang mungkin memorable waktu di zaman-zaman per e-sportan dulu ya. Soalnya dulu tuh aku tuh kan banyak aktif di game EOV yang dimana di situ juga ada waktu itu kalau nggak salah EVOS sama EVOS yang divisi EOV. Aku sempat mabar sama divisi e-sport yang buat cewek tuh apa istilah itu? Pokoknya itu tuh aku sempat mabar sama ini grup ceweknya EVOS waktu itu.
Ada komentar, bukan, ada artikel ini Kak. Judul artikelnya, dulu sangat berjaya, begini nasib anggota tim Arena of Valor EVOS Esports sekarang. Ya, tapi habis itu apa ya? Bubar. Itu kayaknya agak-agak ya bubar. Oh. Yang di divisi cowok maupun ceweknya bubar. Oke. Ada komentar, anjir Venom kesannya kayak organisasi underground kata Iya Kosasu. kan, kesannya kayak gimana gitu loh kan. Sekarang sudah tapi ganti ya, Kak. karena untuk kebutuhan per e-sportan pada saat itu ya udah. Cuman sekarang udah ganti. Betul, sekarang udah ganti Kak, VOC, Fanatics of Cicicuit. Yang isinya tikus-tikus ungu, tapi tikus-tikusnya baik ini Bang. Bukan tikus-tikus berdasi. Oh bukan, kita berpita. Berpita? Ayah ada pita ini di bajunya ini. Oh iya betul, ada ribuan warna hitam. Oke, ada komentar, kita mencari rempah-rempah di Twitch. Boleh. Iya betul. Ada komentar, aku sering pas kerja nonton soalnya kata manusia bumi 12. Nggak apa-apa. Terima kasih loh kalau sudah disambil nonton pada saat kerja dan aktivitas kalian. Kita lanjut Mbak Feni, sudah 3, apakah cukup kalau begitu? Nambah boleh lah ini. Berapa tuh? Nambah 1 boleh lah, nambah 1. Boleh, silakan. Ghoul Glory Ungospel VOC kali ya. Silakan Mbak Feni dari di rempah-rempah. Oh betul, refresh. Nah ini. Apa nih? Wih, what is your go to comfort food? Bakso. Bakso? Betul. Bakso doang. Bakso, rawon. Apalagi ya? Sama kalau yang di ini ya, kalau di Surabaya tuh ada kuliner khas kota Surabaya tuh namanya nasi tambak bayan. Nasi tambak bayan? Betul. Apa itu? Itu tuh aku tuh nasi campur. Aku tuh itu kayak nasi rames. Kalau di Jakarta sini kan nasi rames ataupun nasi campur. Jadi teman-teman bisa search Google itu nasi tambak bayan itu. Itu aku sangat suka makan itu. Proteinnya banyak kali, telur, tahu, tuhun, daging empal ataupun mungkin mau di-upgrade bisa nambah ayam apa itu bener-bener suka banget aku itu. Sampai kayak misalkan aku tuh tanpa sadar ya, seminggu tuh bisa makan sehari sekali ya, at least sehari sekali tuh nasi tambak bayan gitu. Itu tuh 4 kali dalam seminggu. Itu sampai teman-teman yang pada visit ya, aku tuh kan biasanya aku tanya, kalian udah makan? Udah, makan apa gitu kan, sharing gitu kan. Aku makan ini, aku makan itu. Terus Mbak Veno, aku makan nasi tambak bayan gitu. Sampai ada yang sudah bisa nebak hari ini nasi tambak bayan lagi Mbak V gitu. Oh iya ya, aku nggak sadar sesering itu makannya. Karena aku suka banget gitu. Kenyang. Kenyang. Dibandingin sama nasi padang, cuman Kak? Aku lebih milih nasi tambak bayan daripada nasi padang. Oke. Komentar-komentar di chat room dari tadi begini Kak, aku mau. Ini Papa cari, Papa mau 3, Papa mau 4. Kenyang gitu, warek pol. Ini Vene suka makanan-makanan berkuah kah? Kayak bakso, rawon gitu? Suka. Sup suka? Sup sayur atau sup daging juga suka. Kalau misalnya Vene disuruh makan bakso tadi, apakah suka yang pedas-pedas atau secukupnya saja? Suka yang pedas, tapi sekarang sudah tak kurangin pedasnya. Kalau dulu tuh masih waktu itu tuh aku tuh sesuka itu makan pedas banget ya, sampai aku tuh makan misalnya mie samyang. Bang Andri pernah nyobain? Pernah Kak. Nah itu aku makan masih ku tambahin cabai merah kayak 5 biji. Wah, ini cabai bulat. Terus kalau misalkan mie gacoan Bang Andri tahu kan ya? Pernah nyobain juga? Pernah Kak, tapi aku cuma level 5 apa 7 yang di tengah. Aku waktu itu level 6 bisa. Terus kalau misalkan ricis ayam itu yang ada saus kejunya itu aku 4 bisa. 4? Tapi bukannya maksimal atau 3? Tapi sekarang udah sangat tak kurangi. Sayang lambung.
Aku juga Kak. Aku biasanya juga aman-aman aja. Geprek bensu aku bisa 10. Kalau ricis aku bisa 3 atau 4, 5 mungkin tahan. Tapi sekarang udah dikurangi dikit-dikit. Iya, Sayang lambung. Dikit-dikit sayang lambung. Betul. Sayang kesehatan. Betul. Meskipun enak tapi aku. Walaupun sebenarnya bisa nambah tapi kayak nggak usah gitu. Betul. Aku juga sekarang kalau beli mie pedas aku yang tengah-tengah aja, nggak mau yang over kali. Betul. Tapi satu lagi dong sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mbak V. Boleh. Masuk tahan, keluarnya itulah membara. Iya itu juga, itu juga. Makanya sekarang pilih yang sedang-sedang saja. Kalian makan pedas? Iyalah, masa tidak pedas ya? Kita lanjut kalau begitu. Pertanyaan dari aku sedikit mengenai ini Mbak Venetia. Apakah pernah mencoba Indomie rawon? Oh pernah. Gimana Kak rasanya dibandingkan rawon asli? Tidak suka. Aku sebenarnya selama ini aku mikir rawon itu artinya pedas. Tapi aku cobain Indomie rawon tuh kok manis ya? Aku pikir. Iya makanya tuh kayak bingung. Lah kok dibungkusnya Indomie pedas meret? Rawon apa ya? Iya rawon itu kan ya. Rawon mercon tak apa ya? Indomie. Tapi aku bingung. Soalnya pas aku cobain kok ini manis ya? Apa emang kayak gini rasa rawon? Mercon. Rawon sendiri tuh nggak tipikal harus pedes kok. Ada memang kita ngasih sambal terasi atau sambal bacak tergantung dari rumah makannya ya. Tapi terpisah nggak selalu disajikan sudah tercampur di kuah rawonnya ataupun disajikan di satu porsi ntar ada kayak 1 sendok teh sambal gitu. Biasanya dipinggirin, nggak langsung jadi satu. Makanya tuh bingung kayak apaan dah nyobain rawon kok gini ya gitu. Iya sebenarnya itu aku jadi bingung sendiri. Aku belum pernah coba rawon asli. Kemudian pas aku nyobain Indominya kok manis, kok pikir bukannya biasanya itu artinya pedes ya. Mungkin itu. Nanti Kak ada komentar ini, mending rawon beneran terus makan yang asli Surabaya. Nanti ya kalau misalnya ada duit nanti saya kesana Kak. Amin. Ada komentar kluwe kurang. Apa itu? Kluwe itu salah satu bumbu yang harus ada di perawonan. Itu yang bikin kuahnya tuh hitam. Kluwe itu apa ya? Kayak pokoknya tuh dia tuh modelannya tuh cangkang luarnya tuh sekeras kayak hampir kayak batu gitu. Tapi kalau dibuka itu tuh lembut sama ya itu rasa khasnya dari rawon salah satunya dari situ. Oke. Makanan Jatim biasanya cenderung asin, agak aneh gak sih pas nyobain Indomie rawon? Indomie rawon tuh manis yang aku pernah coba Kak. Ikut tuh yang bikin jadi item Kak Adli kata si Kuro. Rawon pangat. Apa itu pangat? Itu salah satu kuliner rawon khas Surabaya juga itu. Enak itu. Oke. Keras kayak kepala orang gak bisa dibilangin kata si Kuro. Kalau dilempar ke orang pingsan tuh kayaknya orangnya. Oke. Sudah habis, sudah 4 reviewnya Mbak Venetia. Kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan dari aku selanjutnya. Boleh. Masuk ke closing mark. Bagaimanakah menurut Mbak Venetia ini impresinya terhadap program ini? Udah sawer ya Bang. Mau cari di mana? Let's go. Ini sebentar ya Mbak Vini aku potong sedikit ya. Ada username RVN waktu itu pernah ngasih donasi juga via Sosiabas. Aku disuruh eksperimen. Maka aku udah bilang ya, aku makan tuh benar-benar lurus tabung. SN aku cuma makan daging ikan, daging ayam, daging sapi, daging kambing yang benar-benar kayak lurus dimakan orang normal seperti biasanya. Satu ketika username RVN ini ngasih dana via Sosiabas untuk aku eksperimen. Aku disuruh cobain makanan-makanan yang belum pernah dimakan. Keren sekali, bagus itu kontennya. Terus aku beli rendang daging unta dan empal kuda dari Bogor. Keren sekali. Terus aku makan. Rasa daging unta itu gimana Bang? Aku belum pernah juga ini. Enak, tapi kayak apa? Kambing, daging sapi atau apa? Nggak lebih susah dimakan gitu loh, lebih kayak padat
Jadi agak lama aku untuk bisa mencernanya begitu Kak. Terus abis aku makan panas. Wah. Kalau masalah perdagingan yang di luar daily biasanya kayak misalkan daily itu maksudnya ikan, udang, ayam, sapi, kambing gitu-gitu ya. Itu si Pak Bandu ada cerita Bang Adri karena perwakilan ya, karena aku Vene kan belum pernah nih. Yeah. Dia pernah waktu itu tuh makan kayak sate daging kuda gitu kan. Yeah. Itu makan kan malam tuh makan gitu. Tengah malam dia Puanas ngajakin teman-teman lainnya futsal. Aku juga Mbak Fe. Aku makan rendang daging kuda, enak, sumpah serius, enak, ya? Kenyal, kayak, wih ini kalau misalnya aku nggak kenapa-kenapa aku mau ngabisin. Ya? Terus aku coba, tapi beberapa jam setelah itu panas. Langsung bisa menamatkan Elden Ring kayaknya gitu ya rasanya. Enggak ya, enggak sampai situ ya. Enggak. Panas, kayak apa pula ya? Aku udah kayak mau demam, jadi aku kayak subuhnya aku nggak makan daging kuda lagi. Tapi beneran aku dikasih dana, jadi aku beliin sesuai dengan amanahnya begitu Kak. Waktu itu juga disuruh aku beli natto, terus aku coba makan natto, tidak habis. Hah? Oh tidak habis? Kurang suka banget Li sama natto? Nggak enak, masuk di sininya aku kayak mau keluar lagi, jadi aku nggak kuat. Ini belum pernah nyobain natonya yang beneran kayak harus diulek dulu gitu kan, harus dikocok dulu sampai berbusa gitu kan ya. Ini pernahnya yang sudah disajikan dalam bentuk kayak sushi gitu loh. Aku beli. Aku masih penasaran sih sebenarnya sama natto, Mbak. Masih penasaran gitu. Aku beli 50-an ribu 3 buah. Aku makan satu pun nggak habis. Cuma habis kayak 2/3 kayaknya. Terus aku sajikan ke alam. Oh sajikan kan? Jadi pupuk ya Bang ya? Nggak kuat Kak. Ada komentar, aku baca komentar sebentar ya. Tadi komentarnya apa? Makan jangkrik Kak Adlih, kata si Diachan. Aku alergi udang Kak. Nanti kalau misalnya aku makan jangkrik tiba-tiba aku pingsan nanti. Jadi aku di Rawan ini aku nggak tahu cari di mana. Nanti coba aku cari ya. Kalau misalnya ada nanti di kotaku nanti aku makan ya pas mau ke Bang ya. Ada komentar belalang aja. Macam-macam. Makan coto kuda juga kayak gitu. Jangan-jangan ini alasan orang sono hornian. Orang sono mana? Tapi serius, abis makan sate kuda gitu emang nambah stamina, Fan. Cuma panas badanku. Jadi agak ragu kalau mau makan kuda lagi di masa depan. Kayaknya cocok buat makanan pre-workout. Biar hangat begitu kah? Oke. Sebelum nge-gym gitu ya. Mungkin begitu ya. Orang-orang pemakan kuda dan unta. Oh, di Timur Tengah begitu ya. Oke, masuk akal. Nambah stamina. Iya kan nambah stamina ya salah satunya kalau tidak salah gunanya. Kita lanjut kalau begitu Mbak Venetia. Kembali ke pertanyaan dari saya. Impresi Mbak Venetia terkait program ini bagaimana Mbak? Wah, jujur ya Bang, ini program podcast yang dalam preparingnya yang Bang aplikasikan kayak kisi-kisinya nih ya, rundownnya apanya itu tuh sangat keren sekali beneran. Kisi-kisi. Kalau Vene dulu kan pernah ya ada kayak podcast juga sama Pak Bandu itu Warko Polo. Cuman ya kita seadanya apa adanya gitu loh, kayak ngasih pertanyaannya gini-gini poin-poin gitu. Cuman yang dari Bang Adli kasih ini beneran keren banget sih, menurutku keren banget. Sampai ada rundownnya jam berapa sampai jam berapa, ini durasinya berapa. Ini sangat keren sekali. Dan habis gitu ada kayak misalkan season 1 poin-poinnya apa aja sampai closingnya tuh ada poin-poinnya. Terus habis gitu join di server Discord-nya Bang Adri, terus nanti cara apply role untuk gestarnya tuh begini apa. Terus nanti dari Bang Adri sendiri ada pertanyaan yang mungkin ada yang nggak boleh ditanyain atau gimana apa. Ini beneran keren sih Bang kalau menurutku ini. Semoga program podcastnya Bang Adli ini tetap semangat dan semakin lama semakin berkembang, semakin sukses dan semakin memberikan inspirasi yang baik dan positif untuk orang-orang untuk tetap giat berkonten. Wih. Amin.
Terima kasih banyak. Tapi kalau misalnya aku kasih detail kayak gitu, sebenarnya aku kayak sengaja. Karena kalau misalnya kita nggak ngasih apa ya pertanyaan yang mau ditanyain, nanti takutnya ngalor ngidul kemana-mana, terus nanti lari kemana-mana. Oh betul itu Bang, betul. Jadi kita kan nggak terlalu bercabang banget, tapi tetap stay di poin-poinnya di situ kan. Itu bagus ini Bang, beneran. Sebenarnya gunaku aku sana. Kan juga nunjukin ke Pak Bando ya. Pak Bando juga bilang, "Oh, ini keren sekali nih." Apa ya? Sejauh ini perpodcastannya Bang Adri ini yang profesional lah pokoknya. Wih, malunya ya Allah. Ini BTW di chat room ada banyak yang memanggil Mbak Vene sepertinya. Wah, Jawa. Terus ada yang bilang juga WMR jaya. Semoga ya. Amin. Ini udah episode 88. Jaya. Tapi Mbak Veni, ini episode 88. Tahukah udah sepanjang ini? Oh, baru tahu. Dan menurut Mbak Ve kalau sudah sejauh ini, wah, bagus sekali sih Bang. Bagus sekali. Ini udah episode 88. Artinya sudah 88 minggu tayang. Keren Bang. Aku ini juga baru tahu dan menurut Feni ya semakin keren sih. Berarti kan Bang Adli, dari Bang Adli dan komunitasnya Bang Adli kan mencintai program ini. Asik, pandai kali. Enak kali ya. Iya betul. Ada komentar tadi. Bismillah Pak Bando jadi tamu WMR kata dia Chan. Oh boleh kalau mau. Tapi terus dia udah gak aktif ini streamnya. Ih gak apa-apa. Mbak Feni mungkin gak tahu, tapi ada banyak streamer yang tidak aktif. Kadang-kadang aku undang juga. Contoh kayak Raka Rukri aku pernah undang. Terus si Sonata Stream kalau misalnya Feni tahu aku pernah undang juga. Si Didi juga aku pernah undang. Ada banyak sekali orang-orang yang basically kayak hiatus dan tidak ada kabarnya, terus aku undang juga. Oh boleh kalau mau direkomendasikan. Ya juga nanti mungkin kalau misalnya Pak Bando aku undang, mungkin aku mau nanya ini. Kenapa Bandonya itu mengambil inspirasi dari anime Yakitate Japan ya? Mungkin aku ingin tanya itu sebenarnya. Oh lucu. Itu ceritanya lucu. Soalnya aku pernah lihat karakternya Pak Bando dan aku ngelihat ini kayak Yakitate Japan ya karakternya. Tapi kenapa dia ambil inspirasi itu ya? Mungkin nanti kalau jadi aku undang. Amin. Oke. Gas Pak Bando, ditunggu ya. Kalau misalnya nanti ada takdirnya kita tunggu ya. Ada pertanyaan lagi dari aku. Apakah ada komentar? Bukan, ada kritik saran Kak? Kalau kritik sih nggak ada ya, karena Mbak V juga baru tahu ternyata kalau misalkan podcastnya ini sampai dinikmati ke tengah malam. Nah mungkin Mbak V itu yang tipenya yang nggak bisa sampai tengah malam. Jadi dari aku mohon maaf ya Bang kalau nggak bisa sampai tengah malam. Sebenarnya seru banget loh ini ngobrol-ngobrol tengah malam gini, lagi sudah pada santai ya kan, sudah selesai aktivitasnya. Ini nih kesannya seperti kayak ngumpul bareng teman-teman terus kita saling cerita gitu loh. Betul. Ini seru sekali sih. Cuman dari Mbak V-nya yang mungkin kurang bisa melekan banget. Gak apa-apa, akunya juga sebenarnya aku ngobrol-ngobrol belakang panggung. Sebenarnya aku sama Mbak V aku tanya, mungkin Mbak V cuma bisa sampai jam 11, jadi aku minta majuin jam ke-8. Ternyata molor sampai jam 12.15. Sebenarnya agak segan banget tapi enggak apa-apa. Takut. Oh, ini sama-sama kita ketemu di tengah nih Bang. Biasanya kan Bang Adri sampai nggak tahu tadi itu sempat ngobrolin kalau pernah bablas sampai jam 3-an pagi gitu. Mbak V kan nggak bisa sampai segitu. Nah ini ketemu di tengah Bang, jadi aman kok. Ini kalau misalnya Mbak V nggak tahu, tapi paling panjang itu kayaknya 7 jam. Oh keren. Dari yang 9 sampai jam 4 pagi ngobrol doang. Seru loh, sebenarnya seru kok Bang itu. Dan itu panjang. Apalagi kalau kita sekali. Sudah selesai santai jam-jam segini dan weekend ya kan. Ya, makanya aku sengaja slotnya di jam 9 biar emang kayak bisa nyantai gitu loh dan di ujung akhir pekan. Aku baca komentar sebentar ya. Ada komentar tadi. Ini Mas cerita di pos ronda Mbak V kata Dadang. Dengan secangkir kopi kata tidak diketahui. Ada komentar lagi. Tinggal Mas Adli pakai rompi dan pita hitam jadi ala-ala bartender. Asik. Ada pertanyaan dari viewer ini Mbak Venetia. Boleh.
Kak mau nanya, untuk model VTuber apakah harus ngoyoh? Kudu punya apa menyesuaikan dana ya? Apa itu ngoyoh? Itu maksudnya apakah harus ngoyoh itu apa ya? Kayak ngumpulin dana begitu kan? Iya. Intinya tuh apakah harus mengumpulkan dana dan harus punya itu atau menyesuaikan dana ya. Menurutku sih apa yang kamu miliki sekarang ini kamu lakukan aja sih. Maksudnya untuk menjadi VTuber ataupun kamu mau streaming, kamu nggak harus punya VTuber atau apapun itu dulu kok. Iya banyak effort, betul. Ngoyo tuh banyak effort. Jadi kita bisa mulai dari PNG tuber dulu begitu ya? Betul. Oke. Justru sebenarnya ya. Ini aku juga nggak bilang kalau misalkan nggak usah VTuber L2D soalnya gini, enggak juga. Kembali ke masing-masing, tergantung ketersediaan dana dan media dan lain sebagainya ya. Tapi yang penting kamu kalau sudah aku niat mau nge-stream ya nge-stream aja gitu loh. Kalau aku cuma punyanya PNG nggak apa-apa ya, pakai aja gitu loh. Aku nggak punya PNG tapi pengen nyoba on cam gitu loh, ya nggak apa-apa, lakukan aja gitu loh. Jadi sebenarnya tidak ada yang menghalangimu gitu loh, kecuali ya misalkan mungkin masalah menyesuaikan waktu dan mungkin misalkan rumahku rame baru sempat nge-stream jam segini, kalau kamu masih semangat dan niat ya silakan gitu loh, kan kembali ke masing-masing gitu. Betul. Ada komentar harus modalnya besar apa seadanya mungkin maksudnya kata Uncle Setsu. No cam juga nggak apa-apa kata tidak diketahui. No cam juga nggak apa-apa. Iya betul, ada yang kayak begitu kan, ada yang nge-stream tapi tidak pakai kamera karena mungkin belum ada kameranya atau belum ada dana untuk bikin modelnya begitu. Betul, kecuali kalau memang cita-citanya aku mau jadi VTuber ya, ayo kita berarti kan mulai harus menabung dan menyiapkan dananya. VTuber yang maksudnya L2D ya, karena L2D itu kan juga nggak murah ya kalau aku. Betul, kan mahal ya, apalagi sekarang ada yang namanya desain gambar, riggingnya. Betul. Apalagi makin lama VTubernya juga makin canggih loh Bang. Menurut Vene, kayak misalkan yang model yang Vene pakai ini sudah harusnya kalau mau seharusnya udah update karena rigging itu yang bagian menggerakkan karakternya ini, menggerakkan gambarnya itu juga semakin canggih kan, semakin banyak yang bisa digerakkan. Nah itu animasi yang bagaimana begitu. Cuman ya dananya kan juga nggak murah ya kan nggak murah. Misalkan kalau ambil contoh dengan budget model yang Mbak V pakai saat ini, itu Mbak V untuk artnya, gambarnya yang sudah ready untuk di rigging itu dulu tuh aku kena 2,5 juta. Terus untuk riggingnya karena aku pakai aku komisnya di orang luar pada saat itu. Orang luarnya tuh kayaknya daerah mana ya? Filipina atau mana gitu loh. Itu tuh kalau dirupiahin itu sekitar 1,8. Berarti total 4-an ya? Kurang lebih 4 atau menuju 5 lah ya. Kurang lebih segitu. Tapi apakah harus seperti itu? Enggak juga. Kan kita bisa mulai dari yang kecil-kecil dulu ya. Tadi ada yang komentar juga. Plus orang respect progression dari jelek ke bagus kan kata Uncle Setsu. Betul. Ada komentar rigging 1,8 gak mahal-mahal amat ya. Iya, tapi itu kan mungkin itu 3 basic. Kayak misalkan ya gerak semuanya oke, tapi kan kalau dibandingkan dengan sekarang yang mungkin lebih ada animasinya ya kan beda ya. Mungkin kemarin tuh aku sempat kepo-kepoin ada salah satu rigger yang aku pengen aku ambil komisnya kalau kemudian hari aku bisa update model. Itu dia tuh untuk satu full body dan itu belum ada tambahan-tambahan kayak misal animasi yang sebagainya. Misalkan animasi jalan itu kan sekarang bisa kan ya VTuber. Betul. Animasi jalan ke depan, animasi condong ke depan, apa itu 2,5.
Tapi itu kan saat ini ya. Kalau dibandingkan dengan yang dulu kan beda lagi ya. Oh beda lagi. Pasti lebih Betul. bagus. Makanya kan tadi Mbak Fene juga bilang sendiri kalau misalnya nanti semakin kesini kan semakin mahal ya begitu. Betul. Which is wajar. Oke, kita lanjut Kak. Ada pertanyaan lagi? Boleh? Boleh. Ada pertanyaan dari viewer ini. Untuk pemula main sosmed lebih baik buat konten di mana dan bentuk apa aja ya Kak? Katamu Yapi. Kalau kamu mau mencoba berkonten pastinya TikTok ya. TikTok nih harus suatu keharusan. Kalau kamu berkonten harus ada TikTok, dan sisanya terserah kamu mau lebih mainan di Twitter ataupun di Instagram. Soalnya beda-beda engagementnya, ataupun di Facebook itu juga beda-beda ini. Betul. Ada yang kadang ini ya, kita pukul rata, kita upload di media ke 4 atau ke sekian banyak media sosial. Pasti yang lebih rame itu salah satunya. Betul. Nggak bisa misalkan TikTok rame, Twitter rame, Instagram rame, ramenya sama gitu. Nggak mungkin. Pasti ada salah satu yang lebih rame. Betul. Gitu, tapi ya, kadang-kadang di situ aja. Betul. Tapi kadang-kadang ada yang luck-nya bagus dan merata rame begitu kan ya? Betul, ada juga. Tapi kayak misalkan lebih banyak komen, lebih banyak like-nya di mana, itu kamu pasti bisa tahu kok di mana. Betul. Jadi menyesuaikan dengan pasar begitu ya? Betul. Oke. Kita lanjut Kak. Mau baca komentar sebentar. Tadi ada komentar Adli HM 2025 PNG Tuber. Yuk bisa yuk. Ya bisa yuk Adli VTuber 2026. Kalau disediain gimana Mas? Paling aku pakai buat itu kayaknya Dang. Buat Fugi atau buat PNG Tuber doang. Tapi aku tidak akan pakai VTuber ya. Aku sudah ada badanku Kak. Tidak perlu. Kita lanjut. Habis. Kita masuk ke pertanyaan dari aku kalau begitu, Vanessa. Boleh. Sudah ganteng kok Bang. I know. Anjas. Kita lanjut Kak. Ada rekomendasi bintang tamu kah? Rekomendasi ya mungkin tadi itu kalau mau melanjutkan perceritaan dan teman-teman tadi ya ini bisa ke Pak Bandung. Oke. Ini langsung anaknya. Hanya satu kah rekomendasi? Namanya disebut. Pak Bando, atau kalau misalkan yang bisa menemani sampai malam itu Argia B. Argia B sudah. Argia B sudah ya? Sorry. Argia B adalah satu-satunya bintang tamu saya yang aku ngobrolnya sama Dada. Maaf. Terus orang-orang nanya di chatroom fan, ini emang sengaja ya kameranya sama Dada doang? Mana tuh? Oh enggak. Soalnya kalau mau yang lain mungkin bisa begini. Soalnya sama Pak Argia itu sibuk. Bukan, kenapa berputar-putar lagi Kak? Tidak perlu berputar-putar. Nah ini. Aku ngomong sama kaki ya. Namanya kaki kanan dan kaki kiri. Boleh. Ini apa Kak? Rakib atid? Oh nggak ada ya. Kalau di agama lain nggak ada itu. Sorry. Waktu itu sama si Argia aku ngobrol sama Dada selama beberapa jam, lupa. Mantap. Pupu berisi pangkal sehat. Pupu? Amin. Apa itu pupu? Pupu itu kaki. Oh kaki. Nggak relate. Kenapa nggak relate Kak? Ada komentar stream babs kata tidak diketahui. Ada saran lain kah? Dari seorang Vanessa? Abegus sudah belum ya? Sudah. Ya. Wah, udah dibungkus semua nih. Bungkus? Apa ya? Mungkin kalau dari Mbak V ini siapa? What the Six, karena dia lagi semangatnya berkonten dia. What the Six itu dia salah satu teman yang pertama yang dari awal Mbak V nge-stream di HP itu sampai sekarang masih bareng. Dan sekarang dia malah aktif berkonten, dan Mbak V bersyukur dia menemukan komunitas yang sama-sama pencinta game-game Souls.
Like yes, Souls-like kayak Elden Ring begitu, dan dia juga bisa menerima challenge yang ada, misalkan lawan bos ini tapi no hit gitu, dia nggak kena damage gitu, bisa dia lawan bos ini tapi pakai tanpa weapon, jadi nonjok pakai tangan doang gitu, yang pastinya mengurangi damage kalau misal dibandingkan dengan yang pakai pedang atau apa gitu, dia bisa. Jadi aku juga baru tahu ini setelah dia aktif main game di situ gitu. Ini jelas-jelas saya tidak akan bisa. Saya tidak akan tahan. Ada komentar ini, Deus Belmont oke kah, kata Alex, dia rada jarang cuma. Terus ada komentar lagi, bungkus bakso campur 5.000 bang. Kenapa bungkus bakso tiba-tiba? Wih, aku tidak menangkap kak. Ada komentar Abe Goods Jilid 2 edisi kehidupan setelah memiliki anak. Aku sebenarnya kalau ngundang bintang tamu tuh kayak sekali kesempatannya. As in kan udah banyak streamer ya Fen ya. Jadi aku kayak kalau misalnya bisa aku ngundang streamer tuh sekali aja. Begitu kak. Jadi biar ada kesempatan yang lain juga yang ku tanya-tanya begitu kak. Beda kalau gitu Pak Bando aja. Boleh. Udah aku catat tadi kak. Bando sama si Wadazix. Ada komentar, siapa tahu bisa diajarin Elden Ring mas. Gak usah kak, skip dulu. Ada komentar lagi, racunin Adli magicnya Souls like Mbak Vene, kata Uncle Setsu. Nah, iya aku bakal cobain Sekiro nanti bulan Juli kak. Keren, semangat bang. Menurut saya Sekiro tuh salah satu game Souls yang keren banget sih. Soalnya apa ya, dia gerak-geraknya sama kayak parry window dan sebagainya, pokoknya artikulasi karakternya itu bagus banget. Aduh tapi ini dari From Software ya? Iya From Software. Itu kakaknya ini Elden Ring, lahir duluan soalnya. Kata si For kayak Mas Adli main kurang lah, kayak main Wukong lah kurang lebih, cuma nggak ada stamina. Iya. Betul. Dicoba ya, semoga setidaknya kalau masih sepantaran. Ini Vene BTW pernah coba Wukong kah? Pernah, udah tamat juga. Kalau misalnya sepantaran Wukong aku masih tahan kak. Bisa lah, kurang lebih. Soalnya separah Elden Ring aku tidak kuat kak. Waktu itu aku juga disuruh coba apa ya? Dan aku malding. Aku langsung ending stream, aku lupa gimana waktu itu aku udah sama si Kokoge. Aku disuruh nusuk muasa gede-gede dan aku, ya Allah ini jelek kali, aku tidak bisa main sama sekali, ya Allah. Tapi aku tidak ingat kak. Kak Arli nggak tahu Mbak Ve gimana ke Erlang. Aku nyelesain Erlang itu kayaknya 4, 5, 6 sesi, mungkin 12 jam total. Susah sekali tapi. Bang Adli udah ngalahin Koko Erlang? Udah, tapi aku abis selesai aku kayak puas kak. Tapi sengaja diserang. Saya sengaja menerima serangannya Koko Erlang, soalnya keren sekali. Ya betul, kayak wah ini cantiknya aku pikir. Begitu nge-skill yang pedangnya gede itu kayak sudahlah aku mati aja gitu. Keren sekali nih orang. Selesai kak, aku selesai semuanya. Erlang my beloved itu Mbak Ve, dadanya minta dibelah Koko Erlang, kata si Dadang. Anjas. Yuk kita lanjut kalau begitu Mbak Ve, ada satu pertanyaan lagi dari viewer ini. Boleh. Muyafi, betul kan? Muyapi menanyakan, kalau konten saya ilustrasi sebaiknya main sosmed apa ya? Kalau misalkan sambil stream ya, ini maksudnya sambil stream atau kamu upload konten kamu gitu. Tapi kalau misalkan kayaknya diupload deh. Diupload ya. Kalau diupload sih Twitter atau Instagram ya, soalnya aku nggak main Facebook sama sekali ya. Jadi aku kalau di Twitter sama Instagram lebih cepet menyebar begitu kan kontennya. Nah itu tergantung dari orang yang punya akunnya, bagaimana dia nyebarinnya. Misalkan entah itu dari ngasih hashtag ataupun rajin upload fan art untuk seseorang itu. Beda-beda soalnya banget beneran. Misalkan ilustrasi yang sama diupload ke
Twitter sama Instagram itu tuh engagementnya beda. Betul. Jadi aku nggak bisa bilang lebih udah pakem di sini aja gitu, nggak bisa aja. Pokoknya kamu punya konten ilustrasi atau konten apa, tetap langsung kamu upload di sosmed itu, entah itu YouTube atau apa. Tapi kalau misalkan streaming, kamu mau streaming sambil ilustrasi ya mungkin antara Twitch atau TikTok. Karena kenapa? Kalau misalkan di Twitch sama TikTok kamu bisa sambil open request lagu. Tapi kalau misalkan di YouTube itu kan lebih strict ya tentang copyright musik. Betul. Jadi aku nggak terlalu menyarankan. Tapi kalau misalkan kamu memang suka sama platform itu ya silakan. Ya, plus kalau di platform kan pasti ada plus minusnya ya bang ya. Betul. Plus kalau di sini juga bisa sekali ngobrol dan kita bisa sekaligus promosi gambar kita secara langsung ke publik kan ya. Betul. Kalau kita bisa gambar dan ini loh hasil kerjaanku. TikTok juga banyak kok sekarang aneka streamer dengan konten-konten selain nge-game atau just chatting atau apa, sering kok mendapati streamer yang nge-stream gambar ilustrasi. Plus kita nggak tahu kan Van, karya mana yang bakal meledak. Iya betul. Jadi daripada kamu bingung, aku di Twitter aja deh, nggak main IG, enggak. Menurutku sih tetap kamu sebar. Misalkan udah jadi nih kontenmu, kamu tetap upload di media sosial manapun yang kamu mau upload itu. Nah, mungkin kalau kamu kepingin lebih menjurus ke capek misalkan capek kalau misalkan disuruh upload bersamaan terus ya, at least kamu kasih waktu misalkan sebulan, kamu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, terserah kamu mau berapa waktunya, tergantung dari kamunya kan. Itu berapa misalkan, tapi dalam ini contoh sebulan, kamu 1 bulan sebar jala yang sama di platform media sosial yang beda-beda, tapi dari situ kan kamu bisa melihat mana yang ternyata lebih engage konten kamu ya. Betul. Mungkin kamu mau pilih yang di situ aja kalau untuk penjurusan gitu ya. Kan betul. Fokus. Jadi kalau misalnya lebih gede di Twitch aja kita fokusin habis 3 bulan gitu ya. Betul. Oke, kita lanjut Kak kalau begitu. Pertanyaan dari aku. Terakhir Mbak Venetia, apakah ada yang mau dipromosikan? Promosi paling kecuali komis Cikava. Oh, boleh. Kalau misalkan selain dari komis Cikava, Mbak V tuh ada ini di share di mana? Di chat boleh? Permisi, terima kasih Bang. Itu ada kartnya Mbak V, bisa dicek itu di. Boleh. V juga open komis lainnya, yaitu emot sama PNG tuber sama ilustrasi. Tapi sejauh ini sih lebih fokus ke chibi ya, chibi. Kalau misalkan yang seperti PNG tuber seperti yang ada di contoh ataupun di mana di portofolionya, aku masih belum terlalu explore untuk yang non chibi. Ini di karakter yang satu karakter $30 ini yang Mas Zain kah? Happy Birthday? Oh ini iya, yang Zain itu iya. Oh iya betul. Zain dari Love and Disgrace, betul. Betul, Mas dokterku. Ulang tahun itu aku bikinin gambarnya. Mas dokterku. Cakep. Mas dokternya lagi cemot habis makan cake birthday. Betul. Ini kue ya Kak ya? Iya ini kue krimnya, bukan yang lain ya. Oke. Ini yang cibi-cibi yang dimaksud itu yang sering nongol di kepala Venetia. Salah satunya itu. Oh, yang kayak suka tidur di atas kepala Venetia itu kah? Atau di pundak? Iya betul, yang cibi nemplok. Bentar. Oh, ini bentar ya. Ini. Iya, krim kue Mas. Soalnya warnanya putih Kak. Ya, ini yang dibilang cibi-cibi itu kah? Oh, sama dengan ini kan? Yang aku lihat di sini. Ini salah satu menunya Mbak, menu komis
Ini bisa lumayan kapan hari tuh lumayan di komis ini untuk yang bisa dicek di Pinchat guys. Ini. Ada emote, ada animated emote, badge, chibi full body, ada ini, ada Zayn, ada coming soon-nya. Ini loh yang aku bilang nemplok, soalnya kadang-kadang kan ada yang kayak nemplok di si Vene ya pas lagi nge-stream. Wah, cakepnya. Sudah habis kalau begitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, terima kasih banyak Mbak Vene. Tiba-tiba terima kasih banyak juga Bang Adli sama komunitinya. Seru sekali podcastnya malam ini. Alhamdulillah. Mohon maaf gak bisa sampai malam-malam. Aku justru ini minta maaf karena lama sekali molornya. Oh enggak, santai-santai. Jauh sekali. Ya Bang Adli, stop it. Gak ada ya, sudah pede saya Kak dengan kamera saya. Gak akan jadi VTuber saya Kak. Tapi kalau misalnya aku pakai yang beginian itu, tapi Mbak Veni mungkin belum bisa belajar ya. Apakah ada mungkin rencana, ini pertanyaan terakhir aku mungkin ya sebelum masuk ke closing dikit lagi, makasihnya. Ada rencana bikin itu nggak sih kayak AR? Iya, kebayang nggak sih? Ini kan sebenarnya kalau misalnya yang animasi chibi yang kayak sifat Bando di kepalanya Veni ini kan bisa dijadiin AR. Kan mungkin bisa aku yang on cam begini kan ada AR-nya di sini ya di pundak. Kebayang gak sih? AR tuh yang kayak gimana ya, Pak? Kayak augmented reality. Jadi sebenarnya kayak ada Pak Bando mungkin di kepalaku, tapi sebenarnya nggak ada. Kebayang gak sih? Ada rencana belajar kayak gitu nggak sih di masa depan? Oh, tertarik sih Bang. Apa ya, kalau belajar begitu-begituan Vene tertarik kalau ada ininya apa? Kalau ada kelasnya yang open gitu. Soalnya kan aku kan pakai webcam ya. Nanti kan aku bisa taruh chibi orang ya nempel di sini. Jadi nempel beneran gitu ya. Atau iya betul, atau di pundakku. Kan Vene kan sekarang cuma nambah di PNG Vene kan sebenarnya. Soalnya dulu ada beberapa dulu ada namanya stream apa kalau tidak salah namanya, dan aku pakai itu buat ngasih efek-efek AR gitu. Oh, keren. Dan begituan. Kadang-kadang kalau ada yang red itu ada follow atau ada heart begitu loh yang jatuh dari atas. Tapi itu kan sebenarnya nggak ada di dunia nyata, cuma ada di kamera gitu kan. Oh, wih canggih. Keren. Sudah habis. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak akan VTuber pakai foto sendiri saya ya. Tetap akan seperti ini saja Kak. Mbak Veni, apakah mau sekalian dada-dada kepada para penggemar, para penonton Mbak Veni? Oh boleh. Terima kasih ya guys sudah mampir di podcastnya Bang Adli WMR episode 88 ini. Makasih juga Bang Adli sudah mengundang Mbak V. Makasih, boleh kenalan lebih dalam lagi, saling kenal ke Bang Adli sama ke komunitinya dan ke Mbak V juga. Semoga Bang Adli dan komunitinya dan segala program yang direncanakan ke depannya diberikan kelancaran, semuanya diberikan kesehatan, berkah selalu, dan semua yang lagi diusahakan, dikerjakan, didoakan, diberikan ridho sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Sebenarnya saya lapar. Makan. Ayo banget ya habis ini. Ya nanti habis ini aku kayaknya makan. Ada komentar nih tadi dari Dadang, sebut namaku kata Dadang. absen gitu ya. Absen. Terus ada komentar juga, teringat Reze dari Chainsaw Man Mbak Fan. Apa itu? Oh, ya itu salah satu karakter dari anime atau manga Chainsaw Man. Itu padahal inspirasi Mbak V membuat bajunya ini mungkin bisa tak Reze Chainsaw Man. Oh wow. Oh ya mirip Kak. Ya kan ya. Aku inspirasinya padahal bukan dari doi gitu. Kayak aku ceritanya kalau mendapat bajunya stylenya seperti ini karena mix and match dari artis yang aku komis gitu loh. Aku suka pakai baju ini, terus pitanya mau yang ini, terus bawahnya roknya atau celananya mau yang ini, pakai jaket apa gitu. Ternyata
beberapa waktu kemudian, ini baru beberapa waktu kemudian ternyata ada anime yang namanya Chainsaw Man itu, terus setelah itu banyak yang nonton kan, terus bilang jadi ternyata karakternya ini ya mirip ini Reze namanya. Padahal aku sama sekali nggak, aku nonton Chainsaw Man tapi cuma 2 episode pertama gitu loh. Oh, tapi kan karakternya belum muncul mungkin ya? Belum muncul. Oh. Gitu. Dan aku milihnya warnanya ini juga karena sesuai dengan warna jaket dari model 3D ku yang sebelumnya. Oh, oke. Putih gitu, tapi ini pakai hem pita. Kita lanjut Mbak Feni. Tadi ada banyak komentar VOC solid. Weh, solid VOC. Jaya. Terus ada komentar Kak, Mbak Feni kapan bikin acara podcast bintang tamunya Bang Adli, kata dia Chan. Wah ya nanti diundang balik ya. Boleh. Kalau misalnya aku nggak nge-stream, aku mungkin bisa. Siap. Jadwalku soalnya jelas Kak, cuma Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Habis itu kosong. Siap. Kita lanjut juga podcastnya Mbak V sama Pak Bantu. Ada komentar, ayo makan rawon kata Hana. Aku cari dulu Kak di GoFood. Paling Rabu kayaknya. Ada komentar juga ini, apakah Mbak V yandere kata Muyapi? Enggak. Aku enggak ngikutin role yang seperti itu, yandere, sundere atau apa. Jadi diri sendiri aja. Oke. Ada komentar ini dari Osmo Stream Mbak V. Saatnya cup semua Mbak V. Oh iya, boleh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir ya. Cup. Ya, mungkin lanjut Bang Adli juga. Gak usah, aku nggak ada. Aku tidak bisa kayak begitu. Baik, setelah ini nanti absen-absennya sama-sama saya ya. Setelah ini ada 2 lagu lagi. Kalau begitu ada request dari siapa nih tadi ya? Sebentar ya. Diklip dulu dong. Silahkan Kak, mau diklip. Setelah ini ada 2 lagu. Ada request dari Colmillian, Yorushika, Spring Thief. Kemudian ada request dari Mas Gun, Multo dengan Cup of Joe. Bukan, Cup of Joe dengan Multo. Setelah itu saya akan masuk ke segmen paling akhir ya, closing segmen di mana saya akan mengucapkan terima kasih atas segala event yang telah terjadi pada episode ke-88 dari Weekly Midnight Radio pada malam kali ini. Baik, biar tidak lama-lama, selamat mendengarkan 2 lagu selanjutnya ya.